Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Senchun Renjian di part ke-10-nya. Pada part sebelumnya, Wang Bol melakukan kunjungan di Departemen Tahu Obat. Ia pun disambut oleh juara kelas Departemen Tahu Obat, yaitu Seng Liang, di mana tujuan mereka berdua bertemu adalah untuk menjalin kerjasama. Wang Bol juga bertemu dengan Xiaoyu yang juga saat itu sedang belajar membuat pil. Setelah dari Departemen Tahu Obat, Wang Bol akhirnya kembali dengan melewati pasar yang ada di kota. Ketika Wang Bol sedang berjalan, tiba-tiba saja sebuah pesawat jatuh di tengah pasar itu. Dan orang-orang yang mengendalikan pesawat itu adalah murid dari Akademi Piao Miao. Para warga yang ada di pasar itu tidak berani menegur mereka sebab mereka adalah murid dari akademi yang terkenal. Hingga Wang Bol akhirnya maju dan memberikan mereka pelajaran karena sudah mempermalukan Akademi Piao Miao, di mana mereka bertiga kini telah diberi hukuman karena perbuatannya. Sementara itu Lin Tianhao yang mendengarnya kini mulai bergerak dan berniat akan menghentikan apa yang Wang Bol lakukan selama ini. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Wang Bol yang kini telah dijadikan target oleh Lin Tianhao? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Wang Bol yang sedang berada di dunia mimpinya. Ia memohon kepada topengnya untuk membantunya menghafal pemulihan. Topengnya itu pun tak memberikan respon apapun, sehingga membuat Wang Bol mengira kalau topengnya adalah seorang wanita. Saat Wang Bol memanggilnya nenek, topeng itu malah marah dan menyerang Wang Bol. Lalu, tiba-tiba seorang pengawas datang membangunkan Wang Bol dan melaporkan masalah serius, di mana Liu Dobin kini telah ditahan oleh juara kelas Lin Tianhao. Secara bersamaan, Lin Tianhao menghubungi Wang Bol dan memberitahunya untuk menghadiri rapat juara kelas di Departemen Senjata Sihir. Wang Bol kemudian memohon kepada Lin Tianhao agar melepaskan Liu Dobin karena pasti ada kesalahpahaman. Namun menurut Lin Tianhao, Departemen Kedisiplinan itu bertindak tanpa memihak, dan masalah kesalahpahaman yang Wang Bol katakan akan ditentukan saat rapat nanti. Sementara itu, Liu Dobin yang sedang dikurung lalu didatangi oleh para pengawas. Mereka membawakannya ikan yang busuk dan mencoba mengancam Liu Dobin agar mengkhianati Wang Bol. Akan tetapi Liu Dobin tetap bersikeras tak akan pernah mengkhianati Wang Bol. Para pengawas itu lalu memaksa Liu Dobin memakan ikan busuk tersebut. Namun Liu Dobin malah memakan ikan busuk itu dengan sangat lahap. Para pengawas akhirnya memanggil seseorang yang mirip dengan Wang Bol, di mana orang itu malah mengajak Liu Dobin menari agar memberitahukan rahasianya. Namun Liu Dobin ternyata menyadari kalau orang itu adalah Wang Bol yang palsu. Di sisi lain, Wang Bol kini telah datang ke ruangan juara kelas Lin Tianhao, di mana saat ia masuk ke dalam, ia melihat juara kelas Lin Tianhao dan Cao Kun telah menunggunya. Cao Kun kemudian memarahi Wang Bol karena sudah datang terlambat, sebab mereka berdua sudah menunggu dari pagi. Namun Lin Tianhao mengatakan ialah yang lalai karena tidak memberitahukannya jam kepada Wang Bol. Saat akan duduk, Wang Bol meminta untuk duduk di kursi Lin Tianhao karena kursi lainnya tak akan sanggup menahan berat badannya. Dengan berat hati, Lin Tianhao akhirnya mempersilahkan Wang Bol untuk duduk di tempatnya. Lalu, Cao Kun menanyakan kepada Wang Bol tentang sistem juara kelas yang baru. Wang Bol pun menjelaskan bahwa sistem juara kelas sekarang ditentukan oleh voting. Lin Tianhao lalu menambahkan bahwa Departemen Senjata Sihir telah mengizinkan mereka untuk mencoba sistem baru itu sebagai ujian para juara kelas. Lalu, Cao Kun berbicara saat Wang Bol terlambat datang, mereka sudah menyelesaikan 2 kasus. Karena memiliki prinsip yang transparansi, mereka akan membahas kembali 2 kasus itu. Kasus yang pertama yaitu mengenai Sang Lan dan yang lainnya, di mana menurut Cao Kun, apa yang terjadi di luar akademi itu bukanlah urusan mereka. Mereka berdua pun setuju dengan hal itu sehingga mengalahkan voting Wang Bol yang sendirian. Wang Bol sangat marah dan tidak terima dengan keputusan tersebut.
Ia mempertanyakan apakah jika ada yang membunuh di luar akademi itu juga tidak masalah. Namun Cao Kun tak menghiraukannya dan langsung membahas kasus kedua. Mereka lalu membawa masuk Sang Lang dan menyuruhnya untuk menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Sang Lang bercerita bahwa ia ingin melaporkan pengawas Liu Dobin karena alasan publik dan pribadi. Liu Dobin telah mengancam keluarganya untuk mengambil keuntungan. Jika tidak, maka ia akan disiksa dan ia juga memaksanya untuk mengaku bersalah. Lin Tianhao juga mengatakan, walaupun Wang Bol akrab dengan Liu Dobin, namun Wang Bol tak bisa menanggung kesalahannya sebab mereka memiliki bukti yang kuat. Ini adalah kasus yang serius karena Sang Lang sudah belajar untuk pergi mengikuti ujian di akademi, akan tetapi malah dibahayakan oleh pengawas Liu Dobin. Ia juga sudah berdiskusi dengan Cao Kun untuk menurunkan jabatan Liu Dobin dan dikurung di Departemen Kedisiplinan. Wang Bol kini sangat marah dan mengingat kembali perkataan dari Liu Dobin. Cao Kun lalu memberitahu Wang Bol bahwa keputusan ini memang tak bisa diterima. Namun lama-kelamaan Wang Bol pasti akan terbiasa. Wang Bol yang sudah sangat kesal kemudian mencekik Cao Kun. Lin Tianhao kemudian mempertanyakan apa yang Wang Bol lakukan. Akan tetapi Wang Bol menyuruh Lin Tianhao untuk melihatnya saja dan langsung membawa keluar Cao Kun. Wang Bol terus berlari membawa Cao Kun melewati para penjaga yang sedang bermain game. Mereka kemudian sampai di sebuah danau di luar dari akademi. Wang Bol yang sudah kesal dari tadi langsung menghajar Cao Kun tanpa ampun. Para murid yang melihat Wang Bol menghajar Cao Kun itu merasa terkejut. Namun mereka senang karena Cao Kun adalah orang yang arogan. Lalu tiba-tiba Lin Tianhao datang dan melihat Wang Bol yang sedang menghajar Cao Kun. Lin Tianhao kemudian menyuruh Wang Bol untuk berhenti. Akan tetapi bukannya berhenti, Wang Bol malah menendang Cao Kun hingga terjatuh ke danau. Wang Bol yang melihat Lin Tianhao marah kemudian mengingatkan kembali perkataan mereka, di mana apa yang terjadi di luar akademi itu mereka tak perlu terlibat. Sementara itu, Cao Kun yang sudah diangkat dari danau kini tak bisa berkata-kata, sebab tubuhnya sudah babak belur dihajar oleh Wang Bol. Hal itu pun membuat Lin Tianhao menjadi sangat marah. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Senchun Renjian di part ke-10-nya. Nantikan terus perjalanan dari Wang Bol ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.